perlu kita orang tua ngerti dikit lah, karena bukan eranya ya. Saya aja jauh banget eranya ini. Saya mah era buku Bobo, Tintin. Ya, zaman dulu kan era buku. Jadi kan sekarang kalau mencoba cari tahu buku e-book tuh kayak apa, magazine book ya, apa magazine ya, apa electronic magazine kayak apa, kan mencoba beradaptasi. Oh kayak gini gitu. Hanya memang nanti ada konsekuensi juga, yaitu mata ya, mata dan gelombang ini gitu. Ya. Hanya saya yakin sekali ya, Allah Subhanahu wa taala ini kan Sang Maha Pencipta ini luar biasa. Mungkin anak-anak kita nih yang era Gen Z sama Alpha itu matanya lebih kuat loh dari kita nih yang era buku. Menurut saya gitu. Sehingga dia kuat lihat gadget. Saya sih nggak kuat, memang bukan mata era gadget. Saat itu dilahirkan sel-sel ini kan, tubuh kita ini kadang-kadang dia beradaptasi dari stimulasi lingkungan. Saya lahir mungkin buka matanya itu baru setengah jam buka mata. Anak sekarang lahir keluar dari jalan lahir ibu langsung buka mata. Iya. Kenapa? Kan stimulasi cahaya sekeliling waktu dia lahir. Ya. Ini yang perlu juga kita pahami, bahwa oh ada kayak gitu. Sehingga kita memang kita ada kekhawatiran, tetapi kalau terlalu khawatir, nanti kita belum apa-apa udah sakit sendiri. Akhirnya marah-marah sendiri. Dan akhirnya apa yang ditakutkan datang itu. Jadi inilah buat saya pribadi ya, karena ya bukan apa-apa, saya juga melihat kondisi-kondisi anak-anak yang kena narkoba dan sebagainya itu karena ketegangan yang luar biasa, karena kekhawatiran orang tua. Orang tua juga bukan salah, orang tua nggak ada yang salah, cuman kurang tahu era sekarang harus gimana, kurang paham, kurang tahu wataknya anak, kurang tahu bagaimana menyampaikan sesuai watak anak, kurang tahu bakat anak. Orang tua itu kurang, bukan salah. Nah, sesuatu yang kurang bisa diisi. Minum saya gelasnya minumnya di gelas kurang, ya tinggal diisi aja. Mau pilih apa? Air putih kah, kopi kah, sirup kan gitu. Tapi kalau merasa, aduh saya salah nih, maka hati-hati. Lama-lama sakit bukan hanya sakit fisik ya, sakit pikiran ini, sakit kita. Jadi jadi paranoid. Akhirnya apa? Nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa kamu kasih anakku nih laki-laki semua? Itu bahaya. Itu syirik itu, ya kan? Jadi sekali lagi kita memang kurang, makanya perlu diisi. Nah, salah satunya lah kita hadir di acara-acara seperti ini, yaitu untuk mengisi kekurangan kita. Ya. Dan sampai kapanpun kurang terus. Betul. Masya Allah, betul sekali Bu Aisyah. Memang ya itu ya, karena pengetahuan itu kadang kita merasa udah cukup tahu, padahal ternyata ya ini tadi dengan kajian begini banyak sekali jadinya ilmu yang tadinya nggak tahu ya Bu Aisyah. Kayak tadi yang Ibu Aisyah bilang, banyak yang anak lari ke narkoba itu salah satu atau faktor penyebab utamanya itu adalah pola asuh yang keras tadi itu ya. Masya Allah. Kontribusi. Jadi ada 3 faktor dalam orang penyimpangan. Predisposisi, yaitu dasar watak anak, jadi anak nggak ngerti wataknya, sehingga dia nggak bisa mengupgrade dia punya watak, itu faktor dasar. Faktor kontribusi ini pola asuh. Ya, termasuk juga pendidikan ini kontribusi. Lingkungan itu cetus. Ya, kalau misalnya anak ini faktor predisposisinya kita ajarin dari kecil, tahu watak dia, ya kekuatannya apa, kelemahannya apa, bagaimana mengatasi kalau ketemu watak seperti ini, itu kita ajarin ya sebagai faktor kontribusi pola asuh. Ya, terus pola asuh kita itu tadi ya, senantiasa mohon pada Allah, lemah lembut. Musyawarah aja kan ada 3 langkahnya tadi, minta lemah lembut, maafkan dulu, mohonkan ampun, baru musyawarah. Itu insya Allah mau lingkungannya bejat sekalipun di luar rumah, itu masih aman anak. Karena temen itu faktor lingkungan itu, ya pencetus ya, lingkungan itu pencetus, ya kan? Jadi ya sekali lagi kita mencoba mengisi di faktor predisposisi, faktor dasar, yaitu kenalkan watak anak,
dengan segala kekuatan kelemahannya, dan dia dilatih terus menghafal wataknya, dan kontribusinya kita pola asuh. Mencoba untuk tadi Ali Imran 159 dipakai terus, ya. Makanya tadi waktu Pak Bahron menyampaikan ayat-ayat di Quran, saya sangat setuju tuh Pak, luar biasa. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Vivi. Masya Allah, Bu Aisyah. Quran surat Ali Imran ayat 159 itu tadi ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Baik, Bu Aisyah masih bisa kita lakukan sesi tanya jawab mungkin ya Bu Aisyah. Insya Allah masih Untuk bisa. Bapak Ibu Boleh banget. hadirin bisa menyampaikan langsung. Ini saya bacakan yang di chat dulu ya Bu Aisyah dari Ibu Irna. Ya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika anak mengatakan bahwa ia sudah tidak semangat belajar lagi karena bosan daring? Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran, Bunda Irna, Junaini. Saya jawab dulu ya, Bunda Irna ya. Ini mungkin nggak cuma Bunda Irna nih, ada anaknya udah mulai semangat karena bosan ya. Nomor satu ya kita paham juga lah, bosan, siapa yang nggak bosan sih? Ya, jadi gini, anak-anak ini kan ada terbagi watak ya. Dia terbagi 3 besar watak. Ada ekstrovert, introvert, ambivert ya. Nah, biasanya yang paling cepat bosan itu yang ekstrovert. Kenapa? Karena watak ekstrovert itu adalah watak yang memang lebih senang dia bekerja atau belajar dalam bentuk tim atau ketemu orang. Ini yang ekstrovert. Ya. Kalau anak introvert, dia lebih senang belajar sendiri memang. Jadi kalau yang punya anak introvert, kemudian ini masih daring, masih PJJ, dia seneng banget belajar. Tapi yang ekstrovert udah mulai bosen. Atau yang ambivert, karena ambivert separuh-separuh. Ambivert itu kan separuh ekstrovert, separuh introvert. Ya, kalau lagi bosen ya bosen, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Kalau ambivert kayak gitu tuh separuh-separuh ya. Nah, ini kita perlu memahami, perlu memaklumi. Ya. Anak saya kan 5 nih, jadi ada yang ekstrovert banget, yaitu nomor 1 sampai nomor 5, ada yang introvert banget, anak nomor 3, anak nomor 2 dan nomor 4 ambivert. Ya. Anak nomor 3 tuh seneng banget, malah dia nggak pergi-pergi, dia di rumah aja, seneng, nikmati. Kalaupun dia bosan, paling dia ini sedikit gerak-gerak sendiri, olahraga sendiri, atau cari makanan karena dia udah besar ya, udah mahasiswa juga ya. Habis itu duduk lagi. Dan nggak pernah dia bilang, aduh aku bosan daring, nggak pernah bilang gitu. Yang pertama sama yang bungsu ya, karena memang ekstrovert banget, ya. Tapi memang kalau yang pertama dokter ya, jadi dia harus keluar ya memang. Jadi dia nggak ada keluhan bosan gitu. Nah, anak yang bungsu sudah mulai sempat ada keluhan bosan. Nah kalau ada kayak gitu, kita memahami, oh iya anak ibu juga bosan. Nah, oh 1 tahun lebih nggak kemana-mana kan, biasanya ketemu temannya, iya anak ibu juga bosan. Terus saya justru menawarkan dia, kita keluar sebentar yuk, ngapain yuk gitu ya. Kita beli es krim yuk, gitu kadang-kadang. Nggak apa-apa, pergi aja juga keluar. Anak saya masih kecil, Bu Aisyah, takut nanti kena COVID. Ya, semua orang takut kena COVID, tetapi kan tidak setiap hari kita keluar. Ya, dia kan mulai bosan mungkin 2 pekan bosan. Ayo kita ajak aja. Ya, dulu waktu COVID masih merajalela, masih parah-parahnya, itu saya sempat bawa anak-anak keluar, cuma muter-muter aja satu Jakarta, nggak turun mobil. Ya, sampai rumah, walaupun nggak turun mobil, kita mulai melatih protokol kesehatan, sampai rumah mandi, nggak ada duduk ya. Kalau zaman dulu kan pakai duduk-duduk kan, ya mandi dulu, baru duduk-duduk, baru makan, baru minum. Itu juga dilatih jadinya. Ya, kalau sekarang itu tadi, sekarang sudah mulai ada sedikit ya tidak terlalu ketat seperti dulu, ya sudah ajak makan juga anak-anak di luar, walaupun kita cari tempat yang memang itu betul-betul di situ nggak rame. Ya. Pulang dari situ anak-anak sehat kembali atau segar kembali, semangat kembali. Yang saya takjub kemarin juga itu ya, saya baru rasa gitu betapa ternyata kita semua memang sedang kelamaan di rumah ya. Nonton, yang nonton kan nonton juga yang harus jauh-jauhan gitu ya. Tapi walaupun seperti itu kita rasanya senang banget. Aja anak-anak nonton. Ya. Tentu disitulah juga dia latihan untuk menjalani protokol kesehatan. Kenapa? Supaya nanti pas saatnya masuk sekolah, anak-anak sudah terbiasa pakai masker. Anak-anak terbiasa juga pulang dari masuk dari luar rumah ke rumah langsung mandi. Anak-anak terbiasa pula dikit-dikit tangannya pakai hand sanitizer. Itu kan perlu latihan juga.
Ya, jadi ajak aja kemana dulu gitu ya, barang berapa jam kok. Habis itu anak-anak senang lagi kok, senang lagi, ya sekolah aja lagi, daring aja lagi gitu. Jadi sekali lagi boleh kok kita ajak dia mau mau ke makan dulu kah, atau ajak nonton kah, atau kadang-kadang kita waktu saya sebelum bioskop dibuka juga ajak nonton aja di rumah. Makanya mau nggak mau kita siapkan fasilitasnya, ya kan, TV agak gedean sedikit kan gitu ya, atau misalnya kita apa cari sekarang kabel-kabel kabel TV yang memang khusus apa TV, apa namanya, film, dan itu kan asik banget sambil ngopi ya. Bundanya nggak bisa masak, ini udah teleponin aja teman-teman yang bisa masak ya, kamu punya masak aku beli deh sama kamu gitu. Kalaupun udah nggak ada ya terpaksa GoFood kan, gitu aja kan, udah abis itu karena seneng banget. Atau dia anak-anak juga seneng apa, dipijit-pijit kepalanya, diusap-usap kepalanya, ya di acupressure. Oh, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Yang penting satu, ibunya tenang, tenang ya. Oke.